Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadani Rahmat dari EKS 5F. Saat ini saya akan menjelaskan materi tentang sistem informasi manajemen. Baiklah, saya akan membahas tentang konsep sistem informasi manajemen. Yang pertama yaitu pengertian sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen adalah seperangkat prosedur gabungan yang mengumpulkan dan menghasilkan data yang andal, relevan, dan terorganisir dengan baik yang mendukung proses pengambilan keputusan suatu organisasi. Selanjutnya yaitu manfaat sistem informasi manajemen. Yang pertama yaitu menyediakan informasi yang digunakan dalam perhitungan harga pokok produk, jasa, serta tujuan lain yang diinginkan oleh manajemen. Selanjutnya yaitu menyediakan informasi yang digunakan untuk merencanakan, mengendalikan, mengevaluasi, serta melakukan perbaikan yang berkelanjutan. Selanjutnya yang terakhir yaitu menyediakan informasi dalam mengambil keputusan penting. Selanjutnya yaitu kerugian jika tidak ada sistem informasi manajemen. Ada beberapa kerugian. Yang pertama yaitu membudayanya budaya massa dalam suatu komunitas masyarakat. Yang kedua, kejahatan teknologi merebak seperti pelanggaran hak cipta atau pembajakan, cybercrime atau kejahatan maya. Yang selanjutnya yaitu membuat ketergantungan manusia terhadap sistem informasi manajemen. Selanjutnya yaitu kebebasan dan kompetensi individual tidak meningkat. Selanjutnya yaitu tidak memperkokoh perekonomian karena tidak adanya kemajuan dalam hal IT. Selanjutnya yaitu tawaran dari media akan menyajikan suatu rentang minat dan selera yang sempit. Selanjutnya yaitu perkembangan ikatan komunitas dan hubungannya akan terhambat. Yang terakhir yaitu operasional dalam sebuah instansi menjadi tidak efisien. Selanjutnya yaitu tahapan sistem informasi manajemen. Yang pertama survei sistem, yang kedua analisis sistem, yang ketiga tahapan desain, yang keempat tahapan seleksi sistem, yang selanjutnya yaitu tahapan implementasi sistem, dan yang terakhir yaitu tahapan pemeliharaan sistem. Yang selanjutnya ruang lingkup sistem informasi manajemen ada 4. Yang pertama yaitu data, yang kedua sistem, yang ketiga informasi, dan yang terakhir yaitu manajemen. Selanjutnya perkembangan sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen di era kelima atau awal abad 21 hingga sekarang ini bisa dikatakan mengalami perkembangan yang super cepat. Era internet, era smartphone, era cloud computing. Sejarah kemajuan teknologi ini mengiringi kemajuan sistem informasi manajemen dari masa ke masa. Teknologi semakin mudah menyesuaikan dengan kebutuhan sistem informasi manajemen. Kinerja perusahaan menjadi jauh lebih efisien dan efektif atas dukungan teknologi informasi. Selanjutnya yaitu peran sistem informasi manajemen. Ada beberapa peran sistem informasi manajemen. Yang pertama, menunjang kegiatan bisnis operasional. Yang kedua, menunjang manajemen dalam mengambil keputusan. Dan yang terakhir yaitu menunjang keunggulan strategi kompetitif perusahaan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep sistem dan informasi. Yang pertama yaitu pengertian sistem. Sistem merupakan kumpulan dari beberapa komponen yang terdiri dari beberapa elemen. Komponen dan elemen tersebut dapat berwujud benda maupun metode yang saling berhubungan, berinteraksi, dan bekerja sama secara teratur untuk mencapai tujuan. Selanjutnya yaitu karakteristik sistem. Karakteristik sistem ada beberapa. Yang pertama yaitu komponen sistem, batasan sistem, lingkup luar sistem, penghubung sistem, masukan sistem, keluaran sistem, dan pengolahan sistem serta sasaran sistem. Selanjutnya yaitu jenis-jenis sistem. Jenis-jenis sistem terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu berdasarkan keterbukaan, terbagi lagi menjadi 2, yaitu sistem terbuka dan sistem tertutup. Selanjutnya yang kedua yaitu berdasarkan komponen, terbagi 2 juga, yaitu sistem fisik dan sistem non-fisik. Selanjutnya yaitu model sistem. Pemodelan sistem adalah suatu bentuk penyederhanaan dari sebuah elemen dan komponen yang sangat kompleks untuk memudahkan pemahaman dari informasi yang dibutuhkan.
Jenis-jenis model sistem terbagi menjadi 3, yaitu model ikonik, model analog, dan yang terakhir yaitu model simbolik. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang konsep sistem dan informasi. Yang pertama yaitu konsep fakta, data, dan informasi. Fakta dapat diartikan sebagai suatu informasi atau data yang ada terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan dikumpulkan dan dikaji oleh para ahli ilmu sosial yang terjamin kebenarannya. Sedangkan data adalah kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian dan kesatuan nyata. Selanjutnya yaitu informasi adalah data yang telah diklasifikasikan atau diolah atau diinterpretasi untuk digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Selanjutnya yaitu karakteristik kualitas informasi. Kualitas suatu informasi tergantung dari 3 hal, yaitu informasi harus akurat, tepat waktu, dan relevan. Selanjutnya yaitu komponen sistem informasi. Sistem informasi terdiri dari komponen-komponen yang disebut blok bangunan. Blok bangunan tersebut terdiri dari blok masukan, blok model, blok keluaran, blok teknologi, blok basis data, dan yang terakhir yaitu blok kendali. Selanjutnya, saya akan membahas tentang konsep pengambilan keputusan berbasis sistem informasi. Yang pertama yaitu tipe kegiatan manajemen. Yang pertama yaitu perencanaan strategik. Perencanaan strategik sebagai proses penentu tujuan-tujuan dari organisasi dan strategi-strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Perencanaan strategi meliputi proses evaluasi lingkungan luar organisasi, penetapan tujuan, dan yang terakhir yaitu penentuan strategi. Selanjutnya yaitu pengendalian manajemen. Pengendalian manajemen adalah sistem untuk meyakinkan bahwa organisasi telah menjalankan strategi yang sudah ditetapkan dengan efektif dan efisien. Selanjutnya yang terakhir yaitu pengendalian operasi, dilakukan di bawah pedoman proses pengendalian manajemen dan difokuskan pada tugas-tugas tingkat bawah. Selanjutnya yaitu tipe keputusan manajemen. Ada beberapa tipe keputusan manajemen. Yang pertama yaitu klasifikasi keputusan oleh manajemen. Yang pertama yaitu keputusan terprogram atau keputusan terstruktur, keputusan setengah terprogram atau keputusan setengah terstruktur, dan keputusan tidak terprogram dan atau keputusan tidak terstruktur. Selanjutnya yaitu informasi pemecahan masalah, selanjutnya informasi pengarahan perhatian, selanjutnya keputusan setengah terstruktur, dan yang terakhir yaitu keputusan terstruktur. Selanjutnya yaitu tipe informasi bagi manajemen. Ada 3 yaitu informasi pengumpulan data, selanjutnya informasi pengarah perhatian, dan yang terakhir yaitu informasi pemecahan masalah. Selanjutnya yaitu karakteristik informasi. Beberapa karakteristik informasi yaitu informasi harus relevan, informasi harus reliable, informasi harus lengkap, informasi harus dikumpulkan sesuai waktu, informasi dapat dimengerti, informasi dapat diverifikasi, dan yang terakhir yaitu informasi dapat diakses. Selanjutnya saya akan membahas tentang konsep pengambilan keputusan berbasis sistem informasi. Yang pertama yaitu informasi dan peran manajemen. Informasi adalah data yang diklasifikasikan atau diolah atau diinterpretasikan untuk digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Jenis-jenis informasi terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu berdasarkan penyampaian. Berdasarkan penyampaian terbagi menjadi informasi yang disediakan secara berkala, informasi yang disediakan secara tiba-tiba, informasi yang disediakan setiap saat, informasi yang dikecualikan, dan yang terakhir yaitu informasi yang diperoleh permintaan. Yang kedua yaitu berdasarkan kegunaan, yaitu informasi yang menambah pengetahuan, informasi yang mengajari pembaca, atau informasi edukatif.
Selanjutnya yaitu informasi berdasarkan format penyajian. Selanjutnya adalah peran manajemen. Terdapat beberapa peran manajemen. Yang pertama merencanakan, kedua menempatkan, selanjutnya itu mengarahkan, dan yang terakhir yaitu mengawasi. Selanjutnya adalah tahapan pengambilan keputusan. Ada beberapa tahapan. Yang pertama identifikasi masalah dan ketidakjelasan, yang kedua mengumpulkan informasi, yang ketiga membuat prediksi kemungkinan yang terjadi, yang keempat mengambil keputusan dari alternatif yang ada, yang terakhir yaitu mengevaluasi hasil terhadap prediksi yang telah dibuat. Selanjutnya yaitu mekanisme pengambilan keputusan. Mekanisme pengambilan keputusan ada beberapa. Yang pertama yaitu menentukan diagnosa dari masalah yang sebenarnya. Yang selanjutnya pikirkan satu atau lebih pemecahan yang baik. Yang selanjutnya proyeksikan dan bandingkan konsekuensi daripada alternatif. Yang terakhir yaitu berilah penilaian perbedaan dari sejumlah konsekuensi itu dan pilihlah langkah tindakannya. Baiklah, saya akan membahas tentang teknologi sistem informasi. Yang pertama yaitu sistem komputer. Sistem komputer merupakan komponen yang berhubungan antar bagian. Fungsi sistem komputer ada beberapa, yaitu menginput data yang ada, memproses data yang telah masuk, menghasilkan data dari input yang telah dimasukkan, dan yang terakhir yaitu menyimpan data yang diperlukan. Selanjutnya yaitu sistem perangkat keras. Sistem perangkat keras adalah peralatan di sistem komputer yang secara fisik terlihat dan dapat dijamah semua bagian fisik komputer. Jenis-jenis perangkat keras yaitu yang pertama CPU atau Central Processing Unit, yang kedua motherboard, yang ketiga monitor, yang keempat keyboard, selanjutnya mouse, selanjutnya yaitu RAM atau Random Access Memory, yang selanjutnya hard disk, yang selanjutnya prosesor, yang selanjutnya power supply, yang selanjutnya LAN card atau Local Area Network, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu sistem perangkat lunak. Sistem perangkat lunak adalah sekumpulan data elektronik yang disimpan oleh komputer itu dapat berupa program atau instruksi yang akan menjalankan suatu perintah. Adapun jenis-jenis perangkat lunak yaitu OS atau Operation System, selanjutnya aplikasi atau program, dan yang terakhir yaitu bahasa pemrograman. Selanjutnya yang terakhir yaitu hubungan antara perangkat keras dengan perangkat lunak. Pada intinya, software mengontrol hardware komputer, dan yang perlu diketahui adalah software dan hardware saling melengkapi. Komputer tidak dapat berfungsi jika tidak ada hardware dan software. Mereka tidak dapat dijalankan sendiri-sendiri. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.